Jadi yang paling ditakutkan dari peternak itu Iya. biasanya adalah sakit. Iya. Kan beda sama orang. Apa ya, Iya. sama suami itu ditanya gitu. Mau nyerah apa gimana? Ya Waduh. kalau ada duitnya nggak nyerah sebenarnya. Iyalah, saya udah ngomong kayak gitu ya Bu ya. Ya kalau ada uangnya sih saya jalan lagi gitu. Kata suami, uang itu mengikuti ide, kamu punya ide apa? Kayak Bahan. gitu. Nah, jadi kan itu sebenarnya tantangan buat anak-anak muda, gimana caranya, oh saya bisa beternak, saya bisa bertani tapi sambil rebahan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, berjumpa kembali dengan Feby Hastalavista yang hadir menemani sahabat tani untuk ngobrol seru di podcast pertanian kali ini. Oh, ada siapa? Ada Ibu Vita Krisna Dewi SPT MSc yang merupakan founder dari Sinatria Farm. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, Sinatria ini lagi happening banget, dibicarakan banyak kalangan-kalangan anak muda, apalagi yang mau pandemi kayak gini kan pengennya memulai apa ya, bikin peternakan apa ya, atau bertani apa ya, atau bahkan nernak ikan apa ya, biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah, ini Feby, pertanyaan yang pertama adalah Feby penasaran banget sama biaya. Biasanya biaya kandang itu apakah betul kalau misalnya dari peternak kambing dan domba itu biaya kandang adalah biaya yang paling besar? Enggak sih. Enggak sih sebenarnya. Yang paling besar ya ternaknya. Harga ternaknya Harga justru? ternaknya. Dibanding harga kandangnya? Iya. Oh, ini Feby Kan baru harga tahu. kandang itu nanti tergantung dari bahannya. Dari bahannya? Jadi masing-masing daerah nanti pasti akan berbeda. Apakah dia pakai kayu, pakai bambu, pakai bajaringan. Nah itu kalau saran saya ya ambil yang paling murah gitu. Ambil yang paling murah justru. Oh gitu. Jadi nggak ada nih kalau misalnya kita statement bahwa ada loh kandang ideal nih dengan menggunakan bahan A, B atau C gitu. Ya yang ideal yang kuat. Yang ideal kuat dan tahan lama. Betul. Nah itu apa tuh Bu biasanya kandang dari bahan apa? Jadi misalnya gini, kalau dari bahan kayu ataupun bambu itu ya biasanya yang dia sudah direndam dulu itu biasanya lebih kuat dibandingkan yang terus umur kayu juga ya, umur kayu, umur bambu kalau dia masih muda kan dia lebih gampang rentan, dia gampang patah, gampang mengecil kayak gitu. Tapi Sinatria Farm ini lagi gaungnya adalah kandang terkoleksi. Betul. Dari baja galvalium ya? Betul ya Bu ya? Jadi kandang terkoleksi itu sebenarnya bahan apapun itu nggak masalah. Oh, bahan apapun nggak masalah. Tapi instalasi yang di bawahnya itulah yang disebut dengan instalasi terkoleksinya. Oh gitu, berarti salah paham dong selama ini. Karena kan seolah-olah bahwa pakainya harus pakai baja ringan gitu atau gimana gitu. Jadi sebenarnya baja ringan ini awalnya karena kita kan pengen coba aja. Oke. Awalnya karena kita kan di sini sewa nih. Kalau pakai kayu, kemudian kita cornya kan nggak bisa dipindah nanti. Oh, nah, sementara kalau pakai baja ringan kan dalam bayangan kita waktu itu mudah lah kita mau bongkar pasang, dan sampai saat ini pun kan kita gampang aja bongkar pasang, kemudian ada kerusakan juga nggak perlu harus bongkar semua kayak gitu. Oh iya, nggak perlu bongkar keseluruhan dari pondasi kandangnya gitu dan ya? bisa dicicil bikinnya. Oh gitu? Jadi misalnya kita, saya baru sanggup bikin ukuran 3 meter nih misalnya panjangnya, ya udah 3 meter dulu, besok mau nambah lagi tinggal sambung. Kan beda kalau kandangnya dari kayu kan. Sambung menyambung jadi satu agak susah gitu. Sambung menyambung menjadi satu agak susah. Tapi kalau baja ringan lebih mudah. Jadi tergantung dari kebutuhan peternak itu sendiri. Betul. Berarti ya. Iya. Semua diukur dari kebutuhannya berapa, dari apa yang daerah juga mempengaruhi ya, maksudnya suhunya dan segala macamnya gitu. Iya. Baik gitu, berarti kalau misalnya di paling awet ya tergantung juga dari dari bahan itu sendiri gitu, kandang itu sendiri ya. Bahan, konstruksi, kemudian antisipasi ketika dia membuat kandangnya. Jadi misalnya gini, kalau konstruksi itu letak misalnya dari kayu nih, kayu, bambu, posisi lantai kandang itu dia berjajar harusnya kan searah dengan tempat pakan misalnya.
Tidak boleh tegak lurus misalnya. Kalau yang tegak lurus nanti mesti gampang patah dan sebagainya. Nah, itu kan konstruksi. Baik. Terus kalau antisipasi misalnya dari baja ringan nih misalnya, dia kan kalau kena galvalum itu selama dia tidak mengelupas kan awet-awet aja. Awet-awet aja. Tapi kan kalau kita ngebor mesti ada yang kita lukai kan itu. Iya betul. Nah, bagian yang terluka itu harus segera kita tutup. Karena bisa melukai. Karena kalau nanti terbuka kena urin, keropos semuanya jadinya. Jadi harus kita kasih ya aquaproof kah atau apa gitu. Segala macam bahan untuk mendukung gitu ya. Betul. Kalau misalnya kandang terkoleksi itu yang Feby paham adalah memang ketika si ternaknya mengeluarkan misalnya kayak feses atau urinnya itu memang otomatis langsung terpisah gitu ya Bu ya? Iya betul. Dengan tujuannya adalah untuk pas proses biar terkumpulnya feses dan urinnya atau memang mau dijual lagi atau seperti apa sebenarnya Bu? Kita membuat kandang terkoleksi itu sebenarnya awalnya itu memberikan solusi untuk agar peternakan kita tidak ada bau. Mungkin perlu main ke beberapa peternakan gitu, kemudian main ke Sinatria Farm nanti membedakan aroma yang tercium, wanginya seperti apa gitu ya. Nah kalau di sini kan ya bau ternaknya aja gitu, jadi nggak ada bau yang terlalu menyengat gitu. Karena bau menyengat itu kan dari urin. Jadi awalnya kita cuma ingin mengkondisikan si urin ini. Jadi urin ini kemudian kita tampung. Kalau sekarang kan kita sarankan misalnya teman-teman belum punya pasar urin, biasanya kita sarankan untuk membuat septic tank. Jadi septic tank khusus untuk urin domba. Insya Allah nanti dengan dibuat septic tank untuk urin itu, kandangnya nggak ada bau. Gitu. Nggak ada bau. Nah terus kemudian fesesnya, karena kan kalau buang kotoran ya ada urin ada feses kan. Fesesnya ini yang akan kemudian kita kumpulkan kita jual. Dijual gitu ya. Lumayan itu loh. Lumayan ya. Ya karena kan organik, sekarang semua berpindah. Ya kan, berpindah, pasar sudah berpindah. Dan era ini lumayan ya, kan ibu-ibu juga nambah hobi kan sekarang, berkebun. Menanam. Nah akhirnya kebutuhan pupuk ini juga luar biasa tinggi. Luar biasa. Ini aja kan inden, ada yang inden 100 karung, ada yang inden 50 kayak gitu. Dan kita kan nggak bisa produksi cepat juga, karena kan setiap hari kita hanya produksi 4 karung. Per 100 ekor tuh 4 karung. Satu karungnya 25.000. Wow. Jadi per hari 100.000. Di luar dari segala macam hasil dari ternaknya dan gitu ya Bu ya? Nah itulah. Oke baik. Tapi biasanya kalau urinnya tuh kalau udah dibuat septic tank gitu pasarnya kemana ya Bu ya? Atau memang buat pupuk juga atau biasanya buat apa Bu? Ya jadi kalau di Sinatria Farm kan kalau kita nggak dibuat septic tank karena kan kita udah punya pasar nih. Ya pasar dari urin kita itu di pabrik pupuk organik cair. Terus kemudian yang kedua warga sekitar kan kita gratiskan juga. Karena kan di sini banyak petani sayur, petani cabai. Nah mereka rata-rata menggunakan urin ini sebagai pupuk untuk ngocor tanaman. Gitu. Terus kita sendiri kan punya lahan untuk pakan ternak, ya kita pupuk pakai urin. Berarti di sini juga menanam pakan ternaknya ya Bu? Di belakang. Itu adalah jenis ini jenisnya odot. Kalau yang di belakang yang tinggi 3 meter itu umami sama pakcong. Umami sama pakcong. Ya. Wow, jadi pakannya juga nanam sendiri ya? Nanam sendiri. Pakannya nanam sendiri juga berefek ke sebelah-sebelah karena bisa memberikan apa ya, pupuk organik gitu ya. Betul. Secara cuma-cuma. Wah, sahabat tani. Terus juga selain kandang, kalau pemula atau orang awam seperti Feby pasti ngomongin soal pakannya itu ya. Pakannya berarti sudah tersolusikan. Dari 100 ekor itu cukup dari apa yang kita tanam, apa harus beli lagi atau gimana nanti sistem manajemennya? Untuk indukan dan pejantan kita cukup dengan rumput yang kita tanam sama beberapa pohon leguminosa yang kita tanam. Tapi kalau untuk yang lepas sapi menuju umur-umur penggemukan lah, itu kita tambahkan dengan pakan komplit. Itu juga pakan kita bikin sendiri. Pakan bikin sendiri? Iya. Jadi semua rata-rata bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Wow, keren. Mantap. Terus apa lagi yang Feby pengen tanyain? Kayak banyak banget yang Feby pengen tanyain. Kadang udah Feby tanyain sahabat tani, lalu pakan sudah Feby tanyain. Berarti cara merawatnya berarti ya. Ada nggak sih kalau rawat trik khusus dari Sinatria Farm untuk kambing dan ternak dombanya? Nah, jadi yang paling ditakutkan dari peternak itu biasanya adalah sakit. Kan beda sama orang. Kalau orang mules gitu, kita tanyakan, kamu kenapa pucat? Sakit perut, ya kan? Kalau domba, taunya dia sakit gimana? Kan nggak bisa ditanyain. Terus kalaupun dia sakit perut misalnya kan, bagian mana yang sakit kan nggak bisa ditanyain. Gitu. Nah, itu makanya
banyak orang kemudian takut untuk beternak domba karena sakit. Karena biasanya kan kalau sakit kemudian sakitnya akut, dia nggak tahu juga ini sakit sebelah mana, ini harus kita obati. Satu-satunya obatnya pisau kan, disembelih maksudnya. Nah kalau di Sinatria kita usahakan mortalitas sama dengan 0, jadi kita upayakan tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Caranya adalah dengan kita membuat SOP. Jadi SOP-nya itu tiap hari ada pengamatan kesehatan untuk setiap ternak gitu. Mulai dari dia dikasih makan pagi itu kan kelihatan tuh nanti, oh yang nggak mau makan yang mana gitu, yang mana, itu kelihatan tuh. Kenapa dia nggak mau makan gitu, kenapa kamu nggak mau makan sih, makanya nggak enak, perlu di GoFood kah atau apa gitu kan. Nah itu kan kayak Feby banget nih. Itu kan salah satu hal yang bisa kita lihat kan, oh nggak mau makan, nanti bisa kita lihat dia kenapa nggak mau makan. Terus kemudian agak siangan biasanya ya, kita ada treatment untuk ternak-ternak yang tadi waktu sambil ngasih makan sambil kita amati, oh ini bibirnya yang sakit, oh ini hidungnya yang sakit, oh dia ternyata di instalasi terkoleksi itu kelihatan ada yang diare. Nah ini keunggulan dari instalasi terkoleksi itu selain kita tidak menimbulkan bau, memisahkan urin feses, memudahkan kita dalam koleksi, juga kita memudahkan dalam deteksi penyakit. Karena kan langsung kelihatan tuh, oh jaringnya nih ada kotoran yang becek nih. Nah tinggal dilihat, gitu ya? Nah tinggal dilihat, oh di atasnya siapa nih yang sakit. Karena kan kandangnya kelihatan tuh di kandang nomor berapa. Gitu. Jadi memudahkan peternak gitu ya. Betul. Fakta unik juga kalau sahabat tani belum tahu bahwa kambing dan domba itu memiliki sistem pencernaan yang beda dan 4 itu ya Bu ya? Iya. Itu apa aja ya Bu ya? Makanya dia selalu berpengaruh dengan perutnya. Selalu bermasalah rata-rata gitu ya, yang kita tahu perutnya gitu. Nah itu kalau salah dalam treatment pakan ya. Jadi kan sebelum masuk sana nih, orang kan biasanya bingung misahin antara kambing sama domba. Iya. Kambing sama domba itu sebenarnya sama apa enggak sih? Ya beda gitu. Jadi mereka sama kakeknya aja. Sama kakeknya tapi bapaknya udah beda. Nanti anaknya makanya jadi beda. Jadi dia satu kakek, sepupuan lah gitu. Sepupuan. Kambing sama domba secara jenis beda, pakannya juga beda. Kalau domba pakannya rumput, kalau kambing pakannya dedaunan. Dahinya, ekornya semuanya beda. Nah, terus tadi kambing dan domba itu kan termasuk di ruminansia namanya. Ruminansia itu termasuk jenis yang dia perutnya itu terdiri dari 4. Iya, dari 4. Ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Waduh. Langsung Feby dek gitu. Nah, kalau makan soto babat tuh ya, iya. itu kan kita kadang-kadang lihat ada yang permukaan kayak handuk. Iya benar, babat gitu ya. Babat, itu namanya rumen. Oh rumen, oke. Kalau yang dia tebel, kemudian kayak sarang laba-laba. Oh iya. Nah itu namanya retikulum. Nah kalau gini Feby tahu nih, paham banget. Pokoknya urusan makan gampang gitu. Gampang ya. Terus nanti kalau yang berlipat-lipat gitu, ada kayak semacam lipatan berbuku-buku lah gitu ya. Nah itu namanya omasum. Nah kemudian nanti ada yang perut yang biasa, yang tipis itu namanya abomasum. Yang itu seperti perut kita. Nah karena dia punya 4 perut itu, maka dia kebutuhan pakannya berbeda dengan manusia. Sebenarnya dalam kesempurnaan penciptaan itu mulai dari gigi sih sebenarnya. Dari gigi? Dari gigi. Kalau ruminansia itu kan nggak punya taring ya, jadi 0, kaninusnya 0. Terus gigi depan, gigi seri itu sejak lahir kan sudah ada tuh 4 kanan 4 kiri, di bawah atasnya kosong. Jadi kalau nanti kalau ada domba dia senyum meringis kok ada giginya di atas, itu pasti orang tapi dia pakai topeng domba gitu. Sahabat tani, nanti kita lanjutin lagi untuk ngobrol-ngobrol seru sama Bu Vita. Sekarang udah masuk ke segmen kedua, kita mengenal lebih dekat sosok Ibu Vita yang menjadi founder Sinatria Farm. Halo Ibu Vita. Halo lagi deh. Halo lagi. Poin mengenal lebih dekat, kita tuh pengen dong Bu belajar dari sosok inspiratif seperti Ibu yang kuat, yang hebat. Dan sosok yang luar biasa, bener Bu, karena perempuan kayak di dunia peternakan kambing dan domba bisa dihitung jari ya, malah tidak ada sama sekali malah. Atau Feby yang kurang tahu, kurang banyak, tapi sebenarnya kayaknya jarang sekali, betul ya Bu ya? Iya, kalau
kalau nggak ada ya ada lah banyak. Ada banyak sih sebenarnya, cuma memang lebih mayoritasnya masih didominasi oleh laki-laki. Wah, jadi buat sahabat tani walaupun perempuan bisa belajar di Sinatria Farm. Dan nih sebelumnya tuh profesi Ibu Vita adalah dosen, betul Bu? Betul. Dosen di Kalimantan? Ya, Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Mula Warman. Berarti sudah berapa lama waktu itu profesinya sebagai dosen? 10 tahun. Wow, lama ya. Berarti Ibu udah di Kalimantan udah 10 tahun ya? Ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih, wow. Tapi memang asli Jogja Ibu Vita teh? Asli Jogja. Asli Bantul. Asli Bantul, orang Bantul. Terus langsung proses belajar di Jogja langsung menjadi dosen di Kalimantan berarti prosesnya? Saya menjadi dosen di Kalimantan Timur tahun 2004. 2004? Iya. Tapi kan setelah S1 nggak langsung apply untuk jadi dosen tuh enggak. Karena waktu itu saya juga nggak ada mimpi jadi dosen sebenarnya. Nggak ada mimpi sama sekali? Nggak ada mimpi, nggak ada niat bahkan waktu itu. Dulu niatnya apa Bu? Ya waktu itu kan saya bayanginnya nggak senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang terikat ya dengan aturan-aturan tertentu gitu kan. Jadi saya pengen bebas, pengen menentukan kegiatan saya sendiri lah gitu. Nah tapi waktu itu kan lagi ada penerimaan PNS besar-besaran waktu itu tahun 2004. Kemudian di keluarga saya itu kebetulan belum ada PNS ya, anaknya bapak ibu saya. Nah, satu-satunya yang bisa diintervensi untuk bisa jadi PNS kayaknya ini nih, anak ketiga ini gitu. Nah akhirnya saya diminta sama ibu saya, udahlah daftar dulu. Nggak apa-apa Bu di Kalimantan, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, itu kan masih di Indonesia ini gitu, masih terjangkau pesawat katanya. Jadi akhirnya saya coba apply ke sana dan akhirnya keterima. Wow. Gitu. Dan saya bisa berproses menjadi founder Sinatria Farm itu seperti apa Bu prosesnya? Ya awalnya sebenarnya karena anak sakit ya. Karena saya sakit, kemudian harus full, saya benar-benar seminggu itu 3 kali bolak-balik Sarjito waktu itu. Sarjito, kemudian tahun kedua itu JIH, jadi bolak-balik lah gitu. Jadi akhirnya kan saya nggak mungkin nih kalau harus berstatus sebagai dosen tapi nggak ngajar. Nah, akhirnya udahlah saya resign aja ya, saya bilang sama suami saya gitu. Kemudian suami saya, ya terserah kamu kayak gitu kan. Kalau suami kan nggak ada yang nyuruh kerja juga gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting bisa mengkomunikasikan ke ibu saya kan, bapak ibu saya gitu. Karena yang meminta saya jadi PNS kan bapak ibu. Saya jelaskan ke bapak ibu dan bapak ibu, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya ya udah saya resign. Terus anak saya itu mulai pulih sekitar tahun, ya belum sembuh total sih, tapi udah mulai pulih kesehatannya itu 2015 dan 2016 waktu itu. 2016. Tapi kan intensitas saya ke rumah sakit itu sudah mulai berkurang. Nah, sehingga akhirnya waktu itu nggak ada kegiatan kecuali ya paling jabrian sama suami kayak gitu. Akhirnya suami saya, nggak ada apa kegiatan yang bisa dilakukan selain godain suami. Nah, akhirnya ada mahasiswa fresh graduate waktu itu mau beternak. Ya hitungan saya di atas kertas, udah oke nih. Dia ngajukan proposal, kemudian saya invest ke situ. Tapi waktu itu saya tidak ikut terlibat langsung di sana. Dan ternyata gagal. Jadi dalam waktu 1 tahun tuh ya sudah, uang habis gitu, tidak bisa kembali. Nah terus saya sama suami itu ditanya gitu, mau nyerah apa gimana? Waduh. Ya kalau ada duitnya nggak nyerah. Iyalah, saya udah ngomong kayak gitu ya Bu ya. Ya kalau ada uangnya sih saya jalan lagi gitu. Kata suami, uang itu mengikuti ide, kamu punya ide apa kayak gitu. Itu awalnya seperti itu sebenarnya. Jadi akhirnya saya kemudian saya punya ide besar gitu terkait dengan peternakan. Waktu itu saya kan sebenarnya ada minat ke sapi, ke domba, ke kambing, ada beberapa minat lah ya. Yang penting saya ingin mengaplikasikan ilmu karena saya emang alumni S1 S2 peternakan kan. Nggak mau lah ilmu saya ini sia-sia gitu. Betul. Terus akhirnya yang saya bisa komunikasikan dengan desa waktu itu, beberapa desa itu adalah peternakan domba, dan di situ integrasi antara pertanian, peternakan, perikanan waktu itu seperti itu. Kemudian kita juga
dari situ saya sampaikan bahwa ini waktunya kita untuk merekrut anak-anak muda. Karena betul. Kita ada bonus demografi kan. Betul. 2020 itu puncak bonusnya kan sampai 2036. Kalau kita sampai anak-anak muda ini nggak kita rekrut, itu bahaya. Sayang gitu. banget dan bahaya banget kondisi Indonesia sih. Nanti di 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045 bahaya kalau anak muda itu gagal di tahun ini gitu kan. Makanya kemudian banyak perangkat desa rata-rata oke, sepakat, ayo yuk kita ini. Masalahnya lahannya nggak ada. Nah saya akhirnya dapat lahan di sini nih, lahan di awalnya sebenarnya bukan di sini tapi dapat tanah pelungguh lah dari salah satu perangkat desa Harjo Binangun. Cuma waktu itu karena warga tidak sepakat, akhirnya kita pindahnya dapatnya di sini. Wah, alhamdulillah, misinya luar biasa ya. Ya karena Febi juga nggak bisa bayangin kalau misalnya kita pun manusia personal, kalau terlalu tergantung pada orang lain, kita akan kecewa sih. Pada akhirnya kita akan kecewa. Apalagi Indonesia apa-apa tergantung sama luar, itu amat sangat bahaya sih. Bener nggak sih, Bu? Ya, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, coba ya. Kita bangun tidur nih. Oke. Terus kita mau ngeteh. Iya. Gulanya dari mana? Allahu Akbar. Yang logonya hijau ada ibu-ibunya. Nah, impor. Terus habis itu kita waktu ngeteh nih ditemenin sama pisang goreng, mendoan, atau roti biskuit. Terigunya dari mana? Impor lagi. Agak siangan dikit kita sarapan nih. Oh iya dong. Indonesia nih pasti nih, Indonesia nih. Sarapannya rendang. Rendang, Indonesia banget dong. Sapi. Dari mana sapinya? Impor lagi, Bu. Jadi gimana ini ceritanya? Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa, tanahnya luas, tapi kenapa impor kan gitu. Sementara pemudanya ternyata banyak banget loh. Iya, karena banyak banget kan yang nganggur, nggak punya kerjaan dan segala macam, maksudnya menuntut nggak ada pekerjaan, banyak banget pengangguran gitu. Tapi lahan juga banyak yang tidak dikelola dengan baik gitu. Gitulah. Jadi sebenarnya kita tuh bisa nggak sih swasembada? Bisa, tapi semuanya harus bersatu gitu. Nah, itu yang kemudian memunculkan niat saya gitu. Ini kayaknya saya harus ngajak anak muda nih. Gimana caranya anak muda itu mau terlibat di peternakan? Betul. Kendalanya apa? Udah nggak usah dipakai riset. Yang namanya orang kalau dengar kata ternak, pertama kali yang teringat apa? Bau, jorok, nggak asik, ya kan? Nah akhirnya kemudian kita bikin peternakan yang itu nggak bau dan asik untuk mau selfie juga bisa gitu lah. Mau ngobrol-ngobrol lama juga gak bisa masalah. Gitu ya. Nah gitu. Nah itu kemudian obrolan dengan suami, waktu itu suami saya punya ide gimana kalau pakai tadi bajaringan kan. Bajaringan kan kita bisa bongkar pasang, terus kemudian bawahnya serat plastik kan lebih mudah di ini, dan kayaknya bagus deh kalau buat anak-anak muda itu cocok gitu. Akhirnya kemudian kita bangun kandang dengan bajaringan ini, dan ternyata dampaknya luar biasa. Betul. Kita nggak nyangka waktu itu, ternyata luar biasa gitu. Allah kasih jalan kan. Allah kasih jalan. Oh ternyata begini, ini inspirasinya ternyata dapat kita. Hanya kita pakai kandang bajaringan ini yang kemudian booming kemana-mana, dan tanpa kita sangka-sangka anak-anak muda banyak yang datang ke sini. Minimal awalnya selfie dulu di kandang umbaran. Benar. Berasa di luar negeri nih, kayak gitu kan. Domba-domba dikeluarin terus dia bisa, wah udah itu. Awalnya kayak gitu, terus lama-lama mereka bertanya, gimana sih, bisa nggak sih, mudah nggak sih? Itu sebelum pandemi ya. Akhirnya banyak orang, bahkan kita kunjungan itu kalau hari weekend tuh mengerikan itu. Satu hari itu bisa 100-an orang lebih ya dalam satu hari itu kalau weekend. Kalau hari-hari biasa sih kita weekday itu ya sekitar 50-an orang gitu. Itu waktu sebelum pandemi. Nah pada waktu udah masuk pandemi, kita kemarin bulan Oktober, November itu aja kan jumlah tamu kita sekitar 800-an orang satu bulan ya. Satu bulan 800 orang. Satu bulan 800 orang. Sahabat Tani juga kalau misalnya main Sinatria, Febi kaget karena banyak banget anak muda nih cakep-cakep banget. Berarti Ibu membuka magang gitu ya Bu ya? Maksudnya magang siapapun yang mau belajar tuh bisa ya Bu ya di sini ya? Jadi kalau dari pengen pesantren magang juga kemarin dengar katanya. Dari anak-anak pesantren, dari anak SMA. Jurusan nggak peternakan juga nggak masalah, yang penting mau belajar gitu. Kenapa kok saya mau buka pelajar itu ya? Betul. Itu kan gini, sebelum pandemi itu kan udah banyak sebenarnya belajar ke sini. Tapi setelah masa pandemi ini, saya agak khawatir. Khawatirnya kenapa? Karena banyak yang teman-teman yang misalnya dapat pesangon lah ibaratnya ya, dia kena PHK, kemudian dapat pesangon,
mungkin nggak seberapa, mungkin sekitar 150 sampai 100 jutaan. Bagi dia mungkin itu kan adalah uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun gitu kan. Kemudian karena dia lihat YouTube misalnya kan, wah ini kayaknya bagus sih, prospek nih, saya mau beternak. Dia bikin kandang, isi ternak. Begitu dalam perjalanannya, karena dia ngandalin YouTube doang, tutorial di YouTube ini sama YouTube ini kok beda ya, aduh gimana nih, yang mana yang bener, dia pusing, ternaknya sampai mati, dia akhirnya aduh gimana nih, saya nggak mau yang begitu. Baik. Makanya kemudian ayo kesini dulu, kamu ini passionnya ternak apa bukan? Oke. Bisa ketahuan Bu passionnya ternak apa bukan? Bisa. Dari? Di sini ada namanya kegiatan magang pribadi namanya. Oke. Ini ada magang pribadi, ada magang khusus. Kalau magang khusus itu sampai 1 bulan. Kalau magang pribadi itu hanya sekedar uji nyali. Jadilah peternak di Sinatria selama 1 pekan. 1 minggu aja? 1 pekan. Mulai dari sanitasi, ngasih makan, treatment ke ternak, mandikan, nyukur, dan sebagainya, dia praktek semua. Kalau ternyata di situ dia, oh saya kayaknya oke deh, ayo kita lanjut belajar untuk manajemennya. Baru seperti itu. Tapi kalau enggak, di sini ada yang baru 1 hari udah pulang. Baru 1 hari udah pulang. Mending begitu kan, daripada dia udah terlanjur, saya mau jadi peternak nih, kayaknya gampang kok. Uang diinvestasikan untuk bikin kandang, diisi sekali, udah tutup kan sayang. Iya benar. Nah mending uji nyali dulu kan. Di sini uji nyali dulu. Oh di sini kan gratis semuanya lah, magang gratis, belajar juga gratis, nggak masalah, nggak ada beban lah gitu. Cuma memang harus antri, sabar gitu, karena memang waiting listnya banyak gitu. Tapi katanya tiap hari Selasa, Rabu, Kamis bisa belajar gratis di sini, atau harus daftar dulu apa memang langsung datang gitu Bu? Ya karena ini PSBB ya. Selama pandemi kan kita batasin, muridnya itu maksimal cuma 20 orang. Jadi akhirnya ya mau nggak mau tetap harus daftar dulu. Tetap harus daftar dulu. Jadi nanti diantrikan di tanggal berapa kayak gitu. Selain uji nyali, manajemen diri apa yang harus dimiliki peternak kambing dan domba? Ya yang pasti niat ya. Yang pasti niat. Niat dulu. Kalau emang dari awal tuh cuma kayaknya iya enggak ya jangan, kalau iya atau enggak gitu. Jadi mantapkan dulu niat. Dengan apa ya, datang aja pokoknya ke peternakan nanti akan muncul atau enggak niatnya. Kalau ternyata dengan datang ke peternakan kok wah saya tambah lemes nih, ya udah nggak usah. Tapi kalau dengan datang ke peternak, wah kayaknya tambah semangat nih saya, ayo kita beternak. Dan peternakan ini kan tidak harus bermodal besar. Tidak harus bermodal besar. Saat ini saya bahkan mengajak anak-anak muda itu, kita modal seadanya saja kita bisa beternak. Wait, sahabat tani, modal seadanya saja bisa beternak. Dan nanti kita lanjut lagi ke segmen 3. Dadah! Ibu Vita Krisnadewi yang cantik banget, yang baik hatinya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa rajin menabung. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat banyak ya Bu ya. Apalagi buat anak-anak muda yang tertarik gitu di dunia peternakan, bisa langsung ke Sinatria Farm. Tapi ada hot issue yang pengen Feby bahas sama Bu Vita, yaitu tentang, tapi ini di Jawa Barat sih. Di Jawa Barat Ridwan Kamil mencari beberapa 1000 milenial untuk bertani. Apakah itu menurut Ibu cara yang ampuh untuk mengajak anak muda secara tidak langsung kan bukan dipaksa ya, tapi dibuat seolah-olah yuk kita beternak, yuk kita bertani bareng-bareng untuk menghidupkan agraria di Indonesia. Ya, saya sih senang banget ya kalau ada program-program seperti itu tuh bagus banget. Bagus banget ya? Bagus banget. Karena apa? Karena memang ya anak muda sekarang tadi, kalau kita lihat yang hari ini ya, anak-anak muda itu kan dihadapkan dengan dunia instan, semuanya serba instan. Betul. Segala sesuatunya ya pokoknya cepet-cepet lah gitu. Cepet, gampang, kalau bisa sambil rebahan sudah datang gitu. Waduh. Jadi modelnya kayak gitu. Makanya kan mestinya kita akan membuat model-model pertanian, peternakan yang itu bisa kita lakukan sambil rebahan. Dilakukan sambil rebahan. Ya, jadi kan itu sebenarnya tantangan buat anak-anak muda, gimana caranya, oh saya bisa beternak, saya bisa bertani tapi sambil rebahan. Wow. Contohnya gini. Gimana Bu? Untuk peternakan misalnya. Di kandang itu kan sebenarnya bisa dilengkapi dengan sensor misalnya. Oh iya. Sensor berat badan. Sehingga ketika tahu bobotnya sekian nih, kita pakai mekanik, pakai IoT lah.
oh berarti kalau segitu kasih makannya segini, dari jarak jauh sambil rebahan dah bisa ngasih makan. Yang ini beratnya berapa, oh kasih makan yang ini. Ini kayak game ya Bu ya, main game aja kayak gitu game. Tapi sambil beternak ya, jadi gitu. beternak gitu. Terus kemudian nanti pembersihan kandangnya juga dari jarak jauh kan bisa dikerjakan gitu. Semuanya serba mekanik, dan ini sebenarnya tantangan. Makanya kalau misalnya semakin banyak anak muda yang ikut terlibat di sini, saya yakin kok peternakan pertanian kita itu akan sangat bagus gitu, maju gitu, maju banget gitu. Nah terus permasalahan yang terjadi saat ini adalah ketika kita hanya sekedar mengajak tapi tidak ada prototipe peternakan pertanian yang itu menjanjikan, itu juga orang akan mikir-mikir dulu, aduh bertani. Prototipe di Jabar yang mengajak 1000 milenial untuk terjun langsung. Nah kalau misalnya itu tuh ada banyak nggak sih Bu? Maksudnya itu tuh udah dicontoh banyak orang, atau hanya cuma Jawa Barat aja, atau bagaimana, dan gimana tanggapan Ibu mengenai yang 1000 milenial itu? Yang ya kalau saya sih harapannya ada di seluruh tempat ya, ada di seluruh daerah itu bisa membuat program-program seperti itu, menstimulus generasi milenial lah ya. Iya. Supaya mereka mau ikut nyemplung di dunia yang becek ini. Yang banyak uangnya. Nah, tapi becek bawa duit ya. Uang ini. Nah, itu karena memang saat ini ya tadi ya, kondisi negara kita ini dengan kekayaan alam yang melimpah, kemudian luasnya wilayah juga potensinya sangat besar untuk beternak ataupun bertani gitu. Sebagai contoh nih, New Zealand ya. New Zealand itu kan jumlah penduduknya ada 3 juta. Jumlah dombanya berapa? 5 juta. 5 juta? Dibanding jumlah penduduknya 3 juta. Kemudian Australia. Iya. Australia itu menurut World Bank kemarin kan jumlah penduduknya 25 juta. Jumlah sapinya berapa? 26 juta. Lebih banyak dari populasi manusianya. Indonesia sekarang. Penduduk negara Indonesia itu 270 juta. Iya. Saya bicara domba aja deh. Iya. Jumlah dombanya berapa? Ada 16 juta. Wow. Sedikit sekali kan? Hanya berapa persen itu dari 270? Artinya kita memang belum maksimal ini gitu. Makanya kalau ada pemerintah daerah ataupun siapapun mereka yang mau mengajak anak-anak muda, saya sangat respect banget. Luar biasa ya. Tapi memang sebenarnya pemerintah tuh ini gak sih Bu, apa yang dirasakan petani peternak tuh dirasakan gak sih dari program-program pemerintah itu, apa seperti apa dari program pemerintah mengenai ternak kambing dan sapi atau ternak kambing dan domba, itu kerasa nggak sih sama petani-petani kita gitu? Kalau saya sih ngerasa. Terasa, karena gini, misalnya contohnya saya sebagai peternak, apa istilahnya ya, kita kan nggak masuk kelompok nih. Betul. Kan ada kelompok ternak. Oh iya. Nah saya kan non kelompok. Nah yang kelompok ternak ini kan dari pemerintah dapat bantuan macam-macam. Ada fasilitasnya banyak lah. Sementara kalau yang non kelompok, yang dia individu perusahaan lah ya, yang menyediakan, yang mengadakan peternakan, itu kita tetap dapat fasilitas dari negara. Kita dapat fasilitas pelayanan kesehatan gratis. Tidak perlu daftar ke BPJS. Pokoknya insya Allah kita laporan di jam kerja gratis. Gratis ya? Ya. Itu salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Kemudian nanti yang lainnya ada program-program misalnya kayak penyuluhan dan sebagainya. Asal kita itu diketahui oleh dinas terkait, maka kita selalu akan diundang dalam kegiatan-kegiatan itu. Itu baru satu dinas, namanya dinas peternakan. Belum kalau saya, karena ini perusahaan pribadi kan, kita masuk juga di binaan UMKM. Nah itu juga banyak sebenarnya program-program fasilitas yang bisa kita ambil. Tapi itu tuh ke-share nggak sih sama si petaninya, atau harus petaninya mencari informasi seperti itu? Nah ini makanya kan yang dibutuhkan tuh generasi milenial. Oh iya benar. Karena generasi milenial adalah generasi yang mencari tahu, bukan generasi yang nunggu dikasih tahu. Beda dengan generasi kolonial kayak saya. Kalau nggak dikasih tahu, yang penting kan kita nggak ngerti, gitu kan. Nah kalau generasi milenial kan nggak, mereka rasa ingin tahunya tinggi. Pemerintah dengan apa yang mereka lakukan itu kan, ya udah segitu aja paling bisanya kan, mensosialisasikan ya itu yang mereka bisa lakukan. Mau masif semasif apapun, saya yakin tidak bisa langsung menjangkau ke lapisan terendah dari masyarakat. Akan sangat kesulitan, apalagi misalnya nanti terkait dengan, oh ternyata dinasnya nggak aktif misalnya kan, kan pasti nggak akan sampai. Tapi kalau diiringi dengan warga negara yang dia ingin tahunya besar, maka nanti akan ketemu di mana nih? Oh pemerintah titiknya sampai sini.
warga negara titiknya sampai nah ketemu udah di sini. Nah itu yang kita harapkan begitu gitu. Makanya kalau saya sih cenderung apa yang bisa saya dapatkan, saya cari info. Oh, ternyata saya bisa dapat bantuan ini nih. Nah, misalnya, berarti saya bisa mengakses misalnya. Oke, baik. Karena banyak sebenarnya yang bisa kita dapatkan. Banyak sebenarnya yang kita dapatkan. Dibandingkan, ya memang ada sih keluar-keluar kayak contohnya misalnya pupuk, harga pupuk dan sebagainya. Tapi kan harga pupuk itu naik misalnya, itu kan karena faktornya banyak, rentetannya di belakangnya banyak gitu. Nah, kalau saya daripada mengutuk kegelapan, mending nyalakan lampu kan gitu. Oke, benar. Nah, saya lampunya listriknya habis lilin lah minimal ya. Jadi daripada kita misalnya, wah harga pupuk mahal, ya kita bikin solusi dong. Kita bikin pupuk sendiri, tidak mengandalkan pupuk kimia misalnya kan. Solusi gitu. Kita membuat solusi untuk negara kita sendiri. Kalau negara kita maju yang rasa juga kita kan. Nah, itu. Oke, baik sahabat Tani, terima kasih banyak Ibu Vita Krisnadewi, Masya Allah. Hari ini dapat ilmu hidup yang luar biasa, dapat pandangan juga yang luar biasa, bikin membuka kita lebih terbuka terhadap pertanian, peternakan, dan segala macam. Terima kasih Ibu Vita. Dan sahabat Tani, terima kasih banyak sudah menyimak podcast kali ini. Terima kasih banyak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Dadah!